Naik kereta api melintasi dalam kota, rasanya memang luar biasa. Ya, di kota Solo, siapapun bisa merasakan sensasi naik kereta api sambil melihat-lihat bangunan bersejarah di kota Solo. Kereta api Jaladara, kereta api uap buatan Belanda ini menjadi alternatif wisata di kota Solo. Kereta buatan tahun 1820 ini masih beroperasi dengan menggunakan bahan bakar kayu. Gerbongnya juga terbuat dari kayu. Untuk masalah daya tarik kereta Jaladara ya, ini mungkin masalahnya ini termasuk heritage, jadi itu peninggalan Belanda, mungkin mempunyai daya tarik tersendiri bagi yang menggunakannya. Di Indonesia ini cuma ada dua, di Ambarawa sama di Solo, Surakarta lah khususnya. Nah, untuk wisatawan ya, jadi yang membooking atau yang menyewa, ini sistemnya sewa ya, jadi sistemnya sewa, jadi perombongan. Dulu pernah dijalankan setiap hari, tapi kenyataan dulu tiketnya per tiket itu 100.000 ya, kalau nggak salah 100.000 ya, 100.000 dulu. Tapi kayaknya kurang efisien, terus akhirnya dikontrakkan. Nah itu yang menangani bukan kereta api, jadi yang menangani langsung Dishub. Untuk permasalahan perjalanan KA Jaladara sebelumnya ini yang jelas memang ada surat pemberitahuan dari Dishub seandainya memang KA Jaladara mau dijalankan, nanti yang nyewa siapa si A si B, dan nanti Dishub nyurati ke stasiun Purwosari, terus saya lanjutkan ke Dapsana. Nah nanti yang Dapsana nanti yang menentukan perjalanannya, jamnya itu nanti dari Dapsana nanti. Betul, jadi itu untuk apa ya, 1 tahun sekali gitu. Jadi kerjasamanya itu 1 tahun sekali gitu loh. Jadi diperpanjang kok enggak gitu. Cuma operasinya nih. Kalau ada permintaan dari Dishub kita jalankan. Oh bisa, jadi seandainya memang bisa memenuhi persyaratan, jadi sesuai apa yang dikehendaki dari Dishub, seandainya nilai nominalnya sekian, berani ya 1 orang pun nggak masalah dijalankan gitu. Ini dulunya peninggalan dari Belanda ya, dari orang Belanda. Terus ini ada juga masih kemarin didadakan dari Taman Mini Indonesia, itu berjumlah 2. Yang satunya ini baru tahap servis, jadi di Yogyakarta sana, yang satu masih di sini. Nah, ini rencana setelah yang satunya jadi, nanti yang satunya ditarik lagi ke sana untuk perbaikan. Kalau bahan bakunya ini paling unik ya, jadi harus kayu pun milih harus kayu jati, gitu. Harus jati ya, betul sekali. Jadi kayu jati, kalau nggak kayu jati katanya untuk pemanasan mesinnya kurang, jadi untuk pencapaian suhunya kurang. Teknisnya ini ya masih unik juga ya, masih heritage, jadi itu masinis yang kawaan, tapi diperkerjakan untuk mengoperasikan KA Jaladara. Gitu. Jadi permasalahannya untuk saat ini regenerasinya untuk KA Jaladara belum ada. Milihnya yang jelas ada alternatif permasalahannya. Kalau pagi hari mulai jam 6 itu ada KA Batakasena dari Purwosari tujuan ke Wonogiri melalui jalan yang sama. Bisa sampai 100-an, bisa sampai 100-an bisa. 100-an orang bisa. Itu kan ada 2 gerbong itu, Walaupun nanti di dalamnya penuh tapi muat. Rutenya biasanya kalau Jaladara ini dari Purwosari ke stasiun Solo Kota atau Sakrah sampai sana, dan nanti putar loko, langsir, terus balik lagi ke sini. Nah itu turun nanti bisa berhenti di kilometer yang sesuai kehendak yang menyewa. Seandainya mau berhenti di mana, di Sriwedari bisa. Jadi tergantung permintaan, mau berhenti di mana.
Biasanya kalau berhenti itu paling enggak ya sekitar 2 menit lah. Jadi kan paling cuma untuk selfie gitu kan. Sekarang kan gitu biasa. Kalau itu jalan kaki, berhenti lagi di mana bisa. Sebenarnya untuk fasilitas itu sebenarnya nggak ada ya, itu malah untuk yang AC-nya tuh angin jendela ya, bukan AC ya. Jadi angin jendela, jadi nggak ada ya, AC-nya nggak ada. Jadi ya karena keunikan tadi termasuk heritage, jadi sekarang ini kan udah nggak ada lagi kereta kok terbuat dari kayu semua. Nah, mungkin daya tariknya itu. Wah, luar biasa. Di kota-kota lain saya jarang menemui transportasi seperti ini. Iya. Meskipun ini sudah agak lama, Iya. usianya sudah dimakan usia, Iya. tetapi membawa dampak tersendiri bahwa kegiatan wisata itu harus semakin diminati oleh masyarakat. Ini suatu terobosan bagi PT KAI untuk meningkatkan daya tarik Iya. untuk wisata di Kota Solo. Ya, saya tadi naik agak khawatir juga karena ada gerjel-gerjel, kayaknya ada gitu. beberapa equipment yang harus diganti. Oh gitu. Kemudian Iya. untuk supaya agak nyaman perlu dimodifikasi, perlu air conditioner mungkin biar tidak terasa panas. Oh, Ya, gitu, iya. pokoknya harus ada modifikasi yang lebih menarik. Ya, sebenarnya sih nggak susah, hanya karena tempatnya ini spesifik, jadi kita harus bercakap sendiri. Oh gitu Ya, ya Pak. membuat sendiri, kita kerja sendiri. Nah, sebenarnya memang kita makanya harus buat sendiri. Jadi semuanya buat sendiri ya Ya, Pak? kalau perjalanan dari mulai dingin sampai panas, kalau bisa berjalan Purwosari sampai Solo Kota PP, Ya. pakai bis. Siapa yang tak kenal Tawangmangu? Hawa dinginnya menjadi salah satu alasan wisatawan menghabiskan liburan di sini. Dan nama Bukit Sekipan tak luput dari incaran para pecandu wisata. Sebagai destinasi wisata yang terbilang baru dan seru, Bukit Sekipan ikut mendongkrak perekonomian sekitar. Ya, kunjungan wisata di tempat ini tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan belum lama ini, Bukit Sekipan berhasil mengantongi predikat nomor 1 terbaik dan terfavorit tempat wisata se-Jawa Tengah, menyisikan 34 kabupaten kota lainnya.
tempat saya itu berdiri sekarang bermunculan banyak objek ya, seperti Lawu Park dan apa itu Sakura, kemudian Balai Kambang Berbenah, itu sangat bagus sekali. Jadi saya justru senang kalau ada teman-teman yang membangun destinasi baru di sekitar Tangmangu. Itu brandingnya akan luar biasa, terutama dalam hal pelayanan customer. Pengunjung tuh inginnya tidak hanya satu saja atau dua, dia setelah ini kemana, setelah ini kemana, setelah ini kemana. Nah mereka ke situ itu tertarik ke Tangmangu karena banyak objek wisata atau destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Ini seperti di Batu gitu ya, jadi ramai banget karena banyak destinasi. Nah, maka di tempat lain selain Bukit Skipan di Tangmangu sekarang sudah mulai merambah banyak banget objek wisata ya, sehingga itu merupakan nilai plus bagi pelaku wisata. Justru mindset kita justru senang dengan banyak teman karena brandingnya Tangmangu semakin naik. Tuh, kalau jauh-jauh dari Cilacap ke situ hanya ke Grojogan itu kan kecewa ya. Tapi setelah ini ke waterfall, air terjun Tangmangu, habis ini ke Bukit Skipan, ke Lawu Park. Nah, itu ada koneksitas antara objek satu dengan yang lain. Kemudian berkembangnya Tawangmangu, kita ada added value bahwa usaha atau objek wisata itu harus punya nilai lebih atau pembeda dengan yang lain. Kemudian kita kasih mula-mula 3 hantu yang di depan itu duduk itu beri kursi. Di situ semua orang lewat ke Skipan itu berhenti dan banyak yang foto, jadikan DP, dikirim ke teman-teman, akhirnya rame. Setelah rame 3000 meter di belakangnya itu kita kasih banyak jenis-jenis hantu ya, sekitar 60-an 5 jenis hantu. Nah dari situlah menjadi viral, added value atau nilai tambahnya justru di kampung Halloween ini. Nah, sehingga menjadi viral di masyarakat, TV swasta datang semua dan jadi rame gitu. Sehingga kita sekarang kita setting untuk semua segmentasi bisa masuk. Dulu targeting dan segmenting kita hanya anak-anak, sekarang sudah anak sampai orang tua, segmentasinya masuk semua. Dari mainan anak-anak, spot selfie itu ada 220-an spot selfie, sehingga bisa instagramable sekali. Dan teman-teman para pengunjung ini merasa nyaman di sana, didukung dengan udara yang sejuk dan lingkungan hutan pinus. Jadi Bukit Skipan itu dikelilingi hutan pinus ya, dimana kita foto pasti pohon ini bisa terlihat. Itu dan juga ada 2 kolam renang, outbound, juga tokoh-tokoh presiden di Indonesia itu di miniatur itu ada semua miniatur dunia ya, dan juga mini zoo atau kebun binatang itu justru orang tertariknya itu di wisata lain tidak ada. Di situ banyak ada pocong, ada vampir dan lain-lainnya. Mereka foto ya, dan kalau hari Minggu ada 3 hantu yang bisa jalan-jalan, yaitu anak. 3 itu kita make up hantu dan make up tuyul gitu ya, sehingga bisa menjadi tantangan juga bagi pengunjung untuk berani masuk ke area hantu itu. Dan itu justru menarik, nggak ada masalah. Memang 100% karyawan itu dari kelurahan itu, sehingga mereka sangat membantu. Dan justru dengan adanya wisata itu multiplier efeknya sangat luar biasa, yaitu banyak masyarakat di situ bangun villa-villa dan hampir
untuk booking villa di Bukit sekitarnya itu harus 2 bulan sebelum. Dan harganya di situ 2 kali lipat dari villa yang di tempat lain. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa multiplier efeknya sangat luar biasa. Masyarakat juga di sekitar situ jualan ada sekitar 65 orang, dan kita lokalisasi menjadi UMKM di sekitar pintu keluar. Dan souvenir itu juga titipan dari UMKM di seluruh Karanganyar, yang mau titip dipersilahkan. Sehingga kita memberdayakan UMKM di Karanganyar juga, produk-produk yang belum dikenal biar dikenal, yang dulu belum laku biar laku. Itu selain untuk pembelajaran anak-anak sekolah tentang bangunan-bangunan khas di dunia, juga untuk spot selfie. Jadi kita memang dari customer atau pengunjung itu diperlukan spot-spot baru. Nah, oleh karena itu kita adakan miniatur dunia itu, karena memang kebutuhan customer itu atau para pengunjung itu perlu adanya spot-spot foto, karena sekarang hampir semua wisatawan itu kalau dia kunjungi tempat destinasi wisata, yang penting adalah fotonya, selfie-nya, bisa dikirim ke Instagram atau Facebook. Saya kira dalam 3 tahun ke depan ini masih bertahan dulu di angka tiket yang sekarang, tapi pengunjung di sana dari survei di Google My Business, di review, di IG, di Facebook itu tidak ada yang komentar mahal. Ya, itu juga salah satunya adalah untuk penginapan, sekaligus untuk spot selfie ya, karena di depan desainnya sudah Jepang, di dalam juga desain-desain rumah, pintu, jendela semua adalah Jepang, nuansanya juga sama, sehingga selain untuk tempat menginap juga untuk spot selfie ya. Juga perlu jadi catatan bahwa objek wisata lain itu kalau masuk ini masih bayar, kolam renang masih bayar, gua itu masih bayar. Kalau di sana sudah nggak bayar, selain mainan listrik. Gitu. Jadi kalau hanya nggak pakai listrik seperti upside down, kemudian rumah terbalik tadi, rumah kaca, miniatur, semuanya nggak bayar. Termasuk film 3 dimensi itu nggak bayar. Nah, sehingga semuanya bisa dilihat dalam satu tempat, gitu ya, atau one stop service destination, tourism destination. Nah, banyak sekali yang wahana-wahana yang tidak bayar, ya, sehingga mereka nggak ada yang bilang mahal. Ya, itu nanti mau ditambah selain ini dalam proses adalah upside down atau rumah terbalik ini mungkin bukan terjadi. Nanti ada jembatan kaca,
ada sepeda layang, ada juga miniatur etnik atau rumah etnik Indonesia, rumah Bali, rumah seperti mini taman mini ya. Toraja dan Ya, sebagainya. tapi kita taman ini dalam bentuk miniatur. Dalam bentuk miniatur Ya. nih, Pak ya. Ya, juga untuk pembelajaran anak-anak, selain itu juga untuk spot foto ya, karena artistik rumah-rumah itu. Kebanyakan orang wisata itu buatnya miniatur itu adalah pesawat bekas ya dan lain-lain. Nah, kita tampil beda buat kapal besar, ada 4 lantai itu supaya juga punya nilai beda dengan yang lain. Kapal kok di gunung gitu kan ya, menjadi nggak mungkin kan ya, tetapi itu menjadi keunikan sendiri. Sehingga di lantai 1 itu ada 7 presiden Indonesia, lantai 2 untuk wilayah untuk tokoh internasional, lantai 3 untuk villa, lantai 4 untuk menara pandang atau spot selfie. Nah itu maksudnya biar punya beda, dan kapal itu juga untuk istirahat di lantai 2, bisa untuk spot-spot foto juga. Gitu. Ya ceritanya seperti itu. Iya. Panoramanya indah, patung-patungnya bagus, pokoknya suka banget, memuaskan kita semua. Karena ya apa itu, pemandangannya lebih ditambah yang bunga-bunga, jadi bisa Islam apa alamnya itu bisa ya indah, lebih indah gitu. Terima kasih Bu. Ya. Bukit Sekipan ini sensasional, terutama untuk pertama dari segi pemandangan, kemudian dari wahana yang ada di dalamnya, kemudian juga tempatnya cukup representatif. Kalau menurut saya, selama saya berkeliling, istilahnya berkeliling ke tempat-tempat wisata, kayaknya tempat ini benar-benar mengagumkan, karena tidak hanya menyediakan wahana permainan untuk anak-anak aja, tapi juga untuk orang tua, dewasa. Jadi betul-betul sensasional. Kalau saran menurut saya mungkin perlu diperbanyak lagi wahana permainan ya. Yang saya lihat tadi di depan itu permainannya ya cukup, tapi lebih baik lagi kalau ditambah dengan wahana-wahana yang lain. Terus karena ini termasuk taman hiburan rakyat ya, jadi tiketnya juga terlalu mahal. Tiketnya terlalu mahal untuk kelas rakyat biasa, kayak seperti kita ini. Pemirsa sekitar kita, saya yakin Anda pasti ingin segera bergegas meluangkan waktu liburan di Kota Solo setelah melihat tayangan ini. Terima kasih sudah setia melihat sekitar kita. Sampai ketemu di episode lain dengan destinasi lainnya. Sampai jumpa.